Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Apriliana Imaniar, NPM 191302100315 dari kelas manajemen A7, ingin membuat video atau mempresentasikan tentang bab 1 yaitu MSDM internasional dan ruang lingkupnya. Kita mulai dari ruang lingkup. Drawing dalam Sekuler 1994 membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional, meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Fungsi MSDM ada 4 aktivitas, yaitu ada fungsi akuisisi, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi motivasi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu fungsi akuisisi. Fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua ada fungsi pengembangan, meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga ada fungsi pemeliharaan, yaitu ada fungsi meliputi fungsi kesehatan dan keselamatan serta hubungan kerja. Yang keempat ada fungsi motivasi, meliputi evaluasi, penghargaan, komposisi, dan disiplin. Lalu di sini ada definisi MSDM internasional. Menurut Drawing, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang MSDM internasional dikarakterkan ada 3, yaitu cultural management. Yang kedua ada dikembangkan berdasarkan industri kompetitif. Yang ketiga ada menganalisis sistem MSDM di beberapa negara. Yang dimaksud cultural management itu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Kita lanjut, slide keempat, yaitu kategori negara yang terlibat aktivitas MSDM internasional. Ada 3, yaitu negara tuan rumah, negara asal, yang ketiga ada negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu negara tuan rumah. Yang dimaksud negara tuan rumah itu di mana sebuah cabang dapat ditetapkan. Yang kedua ada negara asal, yaitu di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Yang ketiga itu negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal seperti cabang. Jadi tidak hanya di pusat saja, kita bisa buka di lain negara atau lain tempat. Slide kelima, yaitu ada kompleksitas operasi yang menjadi penyebab peredaran MSDM internasional dan domestik. Ada 6, yaitu yang pertama kita bahas dulu, lebih banyak aktivitas. Yang dimaksud lebih banyak aktivitas itu untuk beroperasi di suatu lingkungan, Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas. Yang kedua ada kebutuhan untuk spesifitas yang lebih luas. Manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka, meliputi beberapa budaya asing, praktik, dan SDM kerangka hukum. Demikian pula isu-isu bisnis global. Yang ketiga ada keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Yang disebut SDM dengan keluarga sangat terbatas, sedangkan SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya, di beberapa negara mewajibkan persyaratan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan internasional. Yang keempat ada penunggapan risiko, yaitu seiring kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya kegagalan eksperimen dan rendahnya kinerja. Yang
Ada pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas, yaitu ada faktor-faktor eksternal yang memenuhi MSDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik kinerja di tiap negara berbeda-beda. Yang terakhir ada perubahan penekanan seperti campuran gugus kerja antara eksperimen dan karyawan lokal. Pada awalnya perkembangan perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan CPNS dalam posisi kunci materi teknikal dan pemasaran. Kita lanjut lagi slide ke-6. Ada tantangan MSDM internasional. Hal yang menantang dari mengelola sumber daya manusia secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di sebuah negara lain. MSDM internasional umumnya berfokus pada tiga topik yaitu mengelola sumber daya manusia di perusahaan global, yang kedua ada mengelola karyawan, yang ketiga ada membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengelola sumber daya manusia di perusahaan global. Sebagai contoh, menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang kedua ada mengelola karyawan, yaitu mereka yang dikirim oleh pekerja ke luar negeri. Yang ketiga ada membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.